Salam damai saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bersama dengan saya Patricia Bay dalam renungan santapan firman Tuhan hari ini 13 September 2021, hari Isnin, Minggu biasa ke-24. Renungan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 hingga 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Dua intipati utama yang dapat kita fahami dengan jelas adalah mengenai iman dan kerendahan hati. Sang perwira di dalam kisah yang kita dengar sebentar tadi adalah seorang ketua bagi sejumlah askar, punya kuasa dan pastinya memiliki kelebihan status berbanding orang lain. Tetapi karena imannya yang membuatkan dia percaya kepada kuasa yang dimiliki Yesus, dia telah merendahkan diri, mengatakan dia tidak layak menerima kehadiran Yesus karena merasa diri adalah seorang pendosa. Si perwira juga, walaupun punya kedudukan yang tinggi berbanding orang lain, sanggup merendahkan diri memohon pertolongan untuk kesembuhan hambanya. Saudara dan saudari, kisah ini mengajarkan kita tentang cara bersikap terhadap sesama. Walau status sosial perwira itu hebat, namun ia tidak angkuh. Pertama, ia tetap mengasihi hambanya.
Kasihnya tidak dibangun berdasarkan status sosial dan ekonomi. Kedua, walaupun berjawatan sebagai perwira, ia tetap sadar diri di hadapan Yesus. Ia menunjukkan bahwa jabatan bukanlah elemen utama dalam memberi penghormatan. Perwira ini memberi kita contoh tentang sikap rendah hati. Ia tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Ia menghormati Yesus dan mengasihi sesamanya dengan tulus. Saudara-saudari, iman yang besar dan kukuh adalah diperlukan agar kita percaya bahwa Yesus selalu mendengar doa kita dan menjawab doa kita, biarpun Yesus tidak hadir secara nyata di hadapan mata kita. Kita harus percaya bahwa setiap menit, setiap hari, Yesus berada di sisi kita, menolong kita dan menghormati kita, mendukung kita saat kita perlu sokongan dalam menghadapi masalah hidup. Pertanyaan yang mungkin bagi kita adalah, seberapa dalam kepercayaan kita kepada Yesus? Dalam perayaan Ekaristi, kita menggunakan doa yang sama seperti kata-kata si perwira ini sebelum penerimaan komuni. Ya Tuhan, saya tidak layak Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dengan mengatakan itu, kita menyatakan iman kepercayaan yang total kepada kuasa penyembuhan dari Yesus. Sekaligus kita mengungkapkan kerendahan hati kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Apabila kita menyadari bahwa Yesus sendiri adalah firman Tuhan, maka apa yang dikatakannya adalah pekerjaan Tuhan. Oleh itu, ketika Dia mengatakan, "Pergilah dalam damai, dosa-dosa kamu diampuni," maka itulah yang benar-benar terjadi. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.